Kereta ekspres berkecepatan tinggi akan berangkat dalam 15 menit. Petugas keamanan sedang memindai semua tas dan menemukan 1 dari 3 tas ini sangat mencurigakan. Bisakah kamu menebak yang mana? Koper kedua. Wanita ini membawa sebuah buku yang berat di antara barang-barangnya. Dan judulnya, Kamus Memiliki Ejaan yang Salah. Mungkin itu hanya kedok untuk menyembunyikan sesuatu yang mencurigakan. Kereta berangkat. Sayangnya daerah ini penuh dengan bebatuan, sehingga jalannya banyak berkelok-kelok. Hanya 1 dari rute ini yang akan membawa kereta ke tujuan akhir. Bisakah kamu menebak yang mana? Hanya rute ketiga yang benar. Susan adalah penumpang kelas 1. Dia memesan secangkir teh. Pelayan membawakan apa yang dia minta. Tiba-tiba Susan melihat seekor lalat di dalam cangkirnya dan ketakutan. Pelayan mengambil cangkirnya dan pergi ke dapur. Kemudian dia kembali dengan secangkir teh baru. Tapi Susan berteriak, "Kamu membawakanku secangkir teh yang sama, menjijikan." Bagaimana dia tahu? Susan sudah menambahkan gula dan tehnya terasa manis ketika pelayan membawanya kembali. Susan merasa bosan dan berjalan-jalan di sekitar kereta api. Dia memasuki gerbong kereta yang hanya berisi 3 penumpang, Xavier, Gerald, dan Peter. Salah satu dari mereka nggak sabar untuk bertemu dengan kedua putrinya ketika kereta tiba di tujuan akhir. Dia berjanji untuk membawa mereka ke pantai. Bisakah kamu menebak pria yang mana? Gerald, dia punya 3 topi bukat di atas kopernya. 2 topi bukat yang lucu ini masih memiliki label harga, jadi dia mungkin membelinya untuk putrinya sebagai hadiah. Kereta telah tiba. Gerald menyewa mobil untuk pergi ke mansion di hutan tempat keluarganya tinggal. Sayangnya, jalan yang dilalui dikelilingi oleh beberapa hewan liar yang kerasukan. Tiba-tiba seekor kucing hitam melompat ke kaca depan mobil dan Gerald menabrak sebuah pohon. Dia harus meninggalkan mobil dan berjalan kaki ke mansion. Gak lama kemudian, Gerald sampai di persimpangan jalan. Bisakah kamu menebak rute mana yang lebih aman? A, B, atau C? Ketiga rute tersebut memiliki jejak kaki hewan. Semak-semak pada rute pertama bergerak meskipun gak berangin. Ini berarti ada hewan yang bersembunyi di baliknya. Dan ada sepasang mata yang bersinar dalam gelap pada rute ketiga. Jadi, Gerald harus bergerak cepat melalui rute kedua. Hujan mulai turun dengan deras. Gerald menemukan sebuah mansion mewah di sepanjang jalan. Pemiliknya mengundangnya masuk ke dalam rumah untuk menghindari hujan dan menikmati makanan ringan. Gerald setuju dan mendapati dirinya berada di sebuah pesta yang glamor. Ada 3 model yang sedang makan di prasmanan. Salah satu dari mereka bokek. Bisakah kamu menebak siapa? Wanita kedua. Lihatlah tasnya. Dia menyembunyikan beberapa makanan untuk nanti. Gerald berjalan di sekitar mansion dan melihat 2 pelayan kamar. Salah satu dari mereka adalah seorang pencuri. Bisakah kamu menebak siapa? Bukan pelayan pertama, ada berangkas terbuka berisi berlian dan uang tunai di depannya. Tapi dia nggak melakukan apa-apa. Sementara itu, pelayan kedua telah menyembunyikan berlian di dalam embernya. Jadi, dialah pencurinya. Gerald makan cemilan dan tertidur. Dia terbangun di ruang bawah tanah tua. Pemilik rumah mengurungnya. Gerald menemukan selembar kertas di lantai. Tertulis, "Aku memberimu kesempatan untuk keluar dari sini. Kunci pintunya ada di dalam tas yang tertutup ini. Cobalah untuk mengambilnya." Gerald mencoba merobek tas itu, tapi kainnya terlalu kuat. Dia mencoba merobeknya dengan giginya, tapi giginya hampir patah. Bagaimana Gerald bisa mendapatkan kuncinya?
Dia harus memecahkan sebuah toples dan menggunakan pecahan kaca untuk memotong tas dan mendapatkan kuncinya. Geralt membuka pintu dan memasuki ruang penyimpanan. Ada 3 pintu yang mengarah ke kebebasan. Hutan yang penuh dengan hewan pemangsa yang kelaparan bersembunyi di balik pintu pertama. Rute kedua dipenuhi dengan gas beracun yang membuatnya nggak mungkin bertahan selama 1 detik pun. Dan ada api di balik pintu ketiga. Jalan mana yang lebih aman? Geralt harus memilih pintu ketiga. Ada botol-botol air di dalam ruangan dan apinya agak kecil. Geralt bisa dengan mudah memadamkannya. Akhirnya Geralt berada di luar ruangan, tapi ada 3 bahaya tersembunyi di taman ini. Bisakah kamu menemukannya? Ada buaya di semak-semak mawar ini. Sistem alarm sinar laser menyala dan seekor kalajengking bersembunyi di pohon. Geralt melarikan diri melalui hutan, tapi ada yang gak beres dengan tempat ini. Bisakah kamu menemukan 3 detail yang aneh? Lihatlah pohon cemara ini. Lemon gak tumbuh di pohon jenis ini. Sarang lebah ini dihuni oleh kupu-kupu. Selain itu, ada 2 bulan di langit. Geralt check-in ke motel setempat untuk beristirahat. Dia meninggalkan arloji emasnya di atas tempat tidur dan pergi membeli kopi. 1 jam kemudian, dia kembali ke kamar dan melihat ada yang mencuri arloji tersebut. Geralt menginterogasi 3 orang tersangka. Pelayan berkata, "Saya hanya masuk ke kamar Anda sekali hari ini untuk membersihkannya sebelum check-in. Saya memiliki kunci utama, tapi selalu ada di saku saya." Tukang kayu berkata, "Saya masuk ke kamar Anda sejam yang lalu untuk memperbaiki tempat tidur yang berderit. Semuanya baik-baik saja sekarang?" Dan tetangga Geralt berkata, "Aku nggak enak badan, itu sebabnya aku tidur lebih awal. Jadi aku nggak mendengar sesuatu yang aneh." Siapa yang mencuri arloji Geralt? Gak ada. Arloji emas itu jatuh di bawah tempat tidur. Lihat. Keesokan paginya, Geralt pergi ke lobi motel untuk check out. Dia menemukan sang manajer, Loren, tergeletak pingsan di lantai. Geralt memanggil polisi. Ternyata seseorang telah membius Loren menggunakan zat yang gak dikenal dan mengambil semua uang tunai. Polisi menanyai 3 orang yang terakhir kali melihat Loren dalam keadaan sadar dan sehat. Rose, Violet, dan Lily. Setelah memeriksa TKP, polisi menangkap salah satu saksi. Bisakah kamu menebak siapa dan mengapa? Lily, lihatlah ekstensi rambutnya. Ekstensi rambutnya nggak merata. Itu karena Loren mencabut 1 untai dan meremasnya dalam kepalan tangannya. Dia ingin meninggalkan petunjuk yang mengarah ke penjahat. Geralt baru saja kembali dari perjalanan jauhnya. Dia mencoba membuka kopernya, namun menyadari dia lupa kode 4 angka. Untungnya, Geralt meninggalkan sebuah catatan yang bisa membantunya mengingat kode tersebut. Bisakah kamu menemukan kodenya? Akan terlalu mudah untuk menggunakan angka-angka yang diberikan sebagaimana adanya. Untuk memecahkan misteri ini, kita harus memperhatikan jumlah huruf dalam setiap angka yang diberikan. Jadi, kode yang benar adalah 5484. Akhirnya, Geralt bisa menepati janjinya dan mengajak kedua putrinya ke pantai. Dia juga membawa beberapa makanan untuk piknik. Bisakah kamu menebak nama makanan ini dari emoji? Sandwich. Geralt dan istrinya, Anna, punya banyak kesamaan. Anak perempuan, karir, dan rumah yang besar. Mereka melakukan semuanya bersama-sama. Suatu hari, Anna pulang ke rumah sangat larut. Dia lelah tapi bahagia. Geralt cemburu dan berteriak padanya. Anna pun berteriak, "Aku bekerja sepanjang malam." Geralt berkata, "Maaf Anna, aku nggak percaya padamu. Sepertinya kamu berkencan dengan orang lain." Anna menolak untuk berbicara dan pergi tidur sendirian.
Sementara itu, Geralt menunggu Anna tertidur dan memeriksa tasnya. Dia menemukan cat kuku, dompet, sebungkus permen karet, lipstik, dan beberapa kunci. Sekarang, Geralt benar-benar yakin Anna bersama orang lain. Bagaimana dia bisa tahu? Kunci-kunci tersebut jelas bukan berasal dari rumah mereka. Keesokan paginya, Geralt menerima email dari atasannya. Bisakah kamu menebak arti dari pesan ini? Artinya, great job, you got it. Atau kerja hebat, kamu berhasil. Jenis kode ini disebut Caesar Box, karena Julius Caesar dikenal sebagai orang pertama yang menulis kode dengan cara ini. Untuk menguraikan pesan, cukup bagi kode menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 dan susun ulang secara vertikal.